kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Bersama saya Magdalena Hienfa dan saya Safa Sauma yang akan menemani segmen Warta Cakasana kali ini. Nah, benar sekali nih Kak Syafa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak Syafa. Nah, Kak Hienfa, kira-kira kenapa sih tamu kali ini tuh spesial banget? Nah, beliau itu ya adalah alumni SMA Negeri 1 Paga sekaligus dosen dari Universitas Negeri Malang. Oke, makin penasaran aja nih, langsung aja Kak Hienfa. Oke, langsung aja dengan Bapak Muhammad Aris Iswanto. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan berkunjung ke SMA Negeri 1 Paga. Kami yang senang. Kami senang sekali bisa datang ke sini. Kami juga senang ini dikunjungi sama tokoh yang keren banget. Iya, benar sekali. Bukan tokoh ya, kalau saya lebih ke alumni ya. Senang ke sini aja. Oke, berarti, Baik. berarti kakak alumni. Nah, Oh iya ya, kakak kita ya Kak Hienfa. Benar Oke, sekali. Oke, ini kayaknya Bapak kan sudah berkunjung, mungkin sudah melihat-lihat sedikit dari SMA Negeri 1 Paga ini. Kira-kira Bapak tuh apa sih kesan pertamanya Bapak pas udah datang ke sini, kayak nostalgia mungkin? Iya, mengenang masa-masa yang sudah teringat Iya, gitu. Mungkin iya, boleh Bapak ceritakan. Kalau terima kasih sekali kita sudah diundang ke sini gitu ya. Dan pertama yang kita rasakan itu senang kembali ke rumah. Finally we back home, kan gitu ya. Iya. After I think it's around 15 years or something like that. Udah. Oh, Bapak ini berarti 2007. Oh, Berarti berapa ya? Sudah berapa tahun sudah ya? lama sekali. Sudah Bapak. lama sekali. Ah, ya, udah Bapak. lama banget ya, sekitar segitu Iya. kan. Terus setelah itu kembali ke sini dengan wajah SMA Paga yang begitu cantik, begitu gantengnya, dengan banyak perubahan yang sangat masif, better and much better gitu. Itu sangat kaget gitu pertama kali, senang sekali. Tapi kembali lagi bahwa we are very happy, we are back home. Ya, jadi kayak merasakan kehangatan rumah Iya, lama gitu ya. benar benar. sekali. Nah, mungkin juga bertemu teman-teman lama juga nih ya, Iya. Bapak. Iya. Sekalian reuni. Sekalian reuni. Kebetulan kan adalah salah satu guru di sini adalah bukan hanya teman seangkatan tapi udah teman sekelas, teman duduk bareng, nongkrong, teman main Iya, gitu. jadi udah bestie Udah. banget nih ya, Pak. Ketemu kangen gitu lah Kamu ya Pak ya. kangen bener. Dan masalahnya beliau tetap aja gak berubah gitu kan, tetap ganteng. Nah saya aja yang berubah. Iya. Oke, baik. Dengan kemajuan fasilitas SMAPA yang sekarang ini, ya semoga kita bisa bersaing dengan SMA lain ya, Pak ya. Iya. Iya, saya rasa dengan fasilitas yang ada dan kesempatan yang selalu diberikan oleh SMA Paga, I think like kita nggak cuma bisa bersaing, tapi kita bisa lebih unggul gitu. Kita bisa lebih unggul karena SMA Paga itu kan selalu memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Iya, benar Itu sekali. sih. Benar sekali, Bapak. Seperti fasilitas yang akan dibangun ya, Pak ya. Saya dengar Iya. itu yang ada di lahan belakang itu ya, Pak ya. Iya, saya itu kayak dengar gitu kayak, oh lahan belakang itu mau difungsikan kembali. Nah kira-kira tuh mau difungsikan untuk apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa. Bapak tahu? Oh iya, Iya. jadi sebelumnya kami bertemu dengan manajemen sekolah. Waktu itu kami bertemu dengan ibu kepala sekolah dan bapak ibu wakil kepala sekolah. Beliau menyatakan bahwa ini kita fungsikan kembali gimana. Pada saat itu kami memang ada program pengabdian kepada masyarakat. Jadi karena kami di bidang engineers, di bidang teknik sipil, jadi kan kami dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi boleh nggak kami nanti bantu untuk pembuatan site plan, master plan sampai DED-nya. Jadi mau nanti sampai RAB-nya. Nah pada saat itu kami berdiskusi dan ibu kepala sekolah memiliki ide-ide yang sangat menarik bahwa bagaimana kalau lahan belakang itu dijadikan wisata edukasi agriculture.
Wih, Positif keren. banget dong. Positif. Iya, keren banget ya. Yang keren ibu kepala sekolahnya. Iya. karena pada saat itu semangatnya beliau adalah ini tidak hanya menjadi project untuk ketahanan pangan sesuai dengan government policy gitu ya, Iya. tetapi juga bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita ataupun dari siswa-siswa yang di level SMP. Jadi pada saat mereka nanti misalnya untuk pembelajaran biologi atau tentang tanaman pangan itu nanti bisa ada di SMA Paga aja, nggak usah jauh-jauh ke Batu, nggak usah jauh-jauh ke mana. Sekali. Jadi SMA Negeri 1 Paga ini memfasilitasi inovasi-inovasi terbaru. Benar sekali. Benar. Itu juga bisa jadi itu ya, ajang promosi, Pak. Nah, SMA Negeri 1 Paga. Nah, mungkin ya. Ya ini kan mumpung ajaran baru gitu kan Pak, masih Iya, ada benar. bau-baunya. Benar sekali. Promosi begitu. Nah, itu udah mulai dari mana itu Pak tahapan-tahapannya buat membangun kembali? Oke, kalau kemarin kami sudah beberapa kali, jadi ada sekitar beberapa kali kami brainstorming dengan Iya. tim SMA Negeri 1 Paga, bagaimana sih dan seperti apa sih yang diharapkan. Lalu a week ago I think tim kami itu datang ke sini untuk survei. Kita menggunakan alat yang nanti kita masukkan ke GIS. Untuk software untuk survei dan pemetaan. Saat ini data-data itu sudah kami olah, sedang kami olah. Insya Allah mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu data itu sudah berhasil kami olah. Kami nanti akan buatkan site plan-nya. Nah, site plan itu nanti akan kita diskusikan kembali dengan tim dan manajemen dari SMA Negeri 1 Paga. Ini mau dipakai seperti ini kah yang kami terjemahkan. Nah, kalau enggak ya nanti kita revisi lagi. Jadi prosesnya masih cukup panjang karena kan ini seperti kita mendirect sesuatu gitu ya. Jadi ide dari sekolah ini, dari manajemen, dari ibu kepala sekolah bahwa oh ini menarik dan ini adalah inovasi yang memang belum ada di mungkin SMA yang memiliki lab kehutanan dan lab maksudnya agriculture laboratory kayak gini itu mungkin di Malang Selatan belum ada dan ini adalah salah satu inovasi yang itu datangnya dari SMA Paga. Wow. Jadi sekolah kita ini terus berinovasi begitu Iya, ya. benar, terus Iya, berkembang dengan baik. Oke, jadi mungkin dari tim Bapak ini bekerja pada bagian perencanaan begitu Pak? Iya, kita akan karena ini pengabdian ya kita akan sampaikan sampai selesai nanti di proses selesainya perencanaan itu. Jadi nanti seperti apa. Tapi nanti kalau misalnya kami boleh nggak dibantu untuk mengawasi prosesnya jalannya pembangunan dan lain sebagainya. We are very welcome. Oke, baik. Jadi begini Pak, kira-kira di lahan belakang itu akan ditandakan dengan beberapa titik mungkin yang akan diolah tanahnya atau mungkin semuanya? Kalau boleh tahu tuh gimana? Itu Gimana rahasia aja, Pak? nanti. Rahasia ya, aduh, Minsun ya berarti. Iya. Stay tune ya Jadi guys. kalau kita spill sekarang nanti juga nggak seru dong. Kan Oke, gitu. biar surprise gitu ya. Oke. Karena Benar sekali. ada banyak ide-ide yang disampaikan oleh tim manajemen SMA Negeri 1 Paga, and that's a very nice. That's very kalau saya bisa bilang itu in positive crazy gitu. Tapi dan itu sangat menarik gitu karena kan tujuannya itu bukan hanya untuk menjadi laboratory atau agriculture laboratory gitu ya. Tapi juga ini bisa menjadi tempat untuk anak-anak yang lain belajar. Gitu. Dan mengembangkan kompetensi yang lain gitu kan sesuai dengan yang dimiliki SMA 1 Paga itu tidak hanya akademik tetapi di bidang mereka nanti membekali mereka setelah
lulus itu mereka punya kompetensi yang Iya benar sekali. Jadi lebih meningkatkan pengetahuan para siswa dari praktek langsung ya, mungkin di benar. lapangan. Jadi bisa mendukung adanya Indonesia Mas 2045. 2045. Amin dong, amin dong. Dan semoga kita menjadi Iya. salah satunya ya. Amin, amin Kak Yenfa pasti. Kita kan juga akan berperan mungkin 10 tahun ke depan. Iya. Kita nggak akan tahu. belum jangan, maksudnya belum tentu kita 10 tahun, tapi bisa aja 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Iya, mungkin bisa dipersingkat begitu ya. Iya. Baik. Waduh, apa itu? Bapak ini keren sekali, Pak. Apa itu mungkin ada motivasinya untuk bisa menjadi sekeren Bapak? Mungkin untuk teman-teman dari SMA sini, Iya. untuk adik-adik ya, Pak ya. Iya, saya percaya untuk mencapai titik ini tuh Bapak tidak mungkin kayak jeripayahnya kayak udahlah gini aja. Udahlah gini aja lah. Anak tangganya tuh pasti panjang sekali, bisa Bapak panjang dan berat ceritakan sekali. mungkin kepada kami. Kalau keren sih enggak keren ya. Kalian lebih keren daripada zaman saya waktu SMA kan. Aduh Pak, Kan gitu. Untuk bisa berada di posisi seperti sekarang, seperti kalian ini, that's not easy gitu. Nah, satu hal yang menjadi saya kalau emosional datang ke sini, why I said like I'm coming home gitu. Ya karena dari sini saya bisa seperti ini gitu. Kalau saya tidak diberikan kesempatan oleh SMA Negeri 1 Paga, ya saya nggak akan pernah bisa. Jadi saya nggak bisa explore gimana caranya saya bisa dapat guru-guru yang baik-baik. Terus habis itu dapat baik itu belum tentu menuruti kita semua ya, no. But guru itu adalah sesuatu hal yang lebih tahu ya, kita dihukum ya sering gitu. Terus jadi ya tanpa SMA Paga saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa dikasih kesempatan untuk ya menjadi hal-hal mencoba hal-hal yang unik lah. Misalnya kayak kita di Paskibraka, kita di OSIS, kita jadi perwakilan di OSN, belum lagi yang lain kesempatan itu. That's coming from here. Dan mungkin belum tentu bisa kita dapetin kalau kita sekolah di tempat lain. Iya. Iya kan? Iya benar sekali. Aduh saya terharu banget ini. Kayak gini loh Pak, ya kan kalau semisal dilihat kan, SMA Paga tuh pinggiran banget, pojok di Malang Selatan ya kan, deket pantai. Ini pasti SDM-nya seperti ini, sudah mendapatkan yang namanya underestimate dari awal. Benar gitu, sekali. Pak. Dengan melihat Bapak sekarang di sini hadir, saya seperti melihat harapan baru gitu. Iya, bahwa benar, kalau harapan semisal baru. kita tuh walaupun tinggal di pinggiran mungkin ya dengan sekolah yang seperti ini, tapi itu tidak seperti kayak kamu tuh SDM-nya seperti ini. Tidak, tapi seperti ajang membuktikan bahwa kita tuh bisa, kita tuh berdaya seperti itu. Benar sekali. Iya sih, justru kita di underestimate itu malah the chance for us Iya, benar. to do something, kan gitu. setuju banget ya. Kan pressure is not in us kan. Iya. Pressure kan di yang lain gitu kan. Iya. Dan I'm not special just because of so many people are coming from here are more than me gitu ya. Nah jadi kalau misalnya saya special, no, there's another people, lot of people, alumni from here is more special than me. Itu sih. Tapi yang tidak bisa diberikan di sekolah lain adalah chance, kesempatan. Kan justru enak kita jadi yang kalau di sekolah lain mungkin mereka punya pressure harus A, B, C, D. Kalau kita mah benar sekali. lempeng-lempeng aja gitu Iya, kan. dengan saingan yang sangat banyak dengan Ya potensi santai yang aja besar. gitu. Kita buktiin aja bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka, tapi ya kita nggak perlu koar-koar satu, dan kita nggak ada pressure kan bukan di kita, pressure di mereka. Iya sih Pak. Betul. Betul sekali. Mungkin Bapak ada harapan-harapan yang ingin disampaikan ke SMA Negeri 1 Paga ini dan orang-orang yang ada di dalamnya mungkin Pak. Oke. Kalau untuk SMA Negeri 1 Paga, jangan lelah untuk berubah dan jangan lelah untuk memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak. Karena anak-anak yang di sini itu adalah anak-anak terbaik
dan mereka punya kesempatan yang sangat baik, dan saya yakin SMA Negeri 1 Paga itu tidak pernah lelah untuk itu. Cuman itu aja. Kita udah berkaca-kaca Iya. ini Pak. Terharu banget. Karena ya gimana, saya teman-teman saya yang lain, kita tanpa di SMA Negeri 1 Paga ya kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Iya Pak. Menurut saya sih gitu ya. Dengan banyak guru-guru hebat dan teman-teman hebat. That's true, Ya, that's benar. true, that's true. Apalagi that's true. pengalaman hebat yang ya That's true. sudah pastinya. Udah gak bisa berkata-kata ini Pak. Iya, Gak benar bisa sekali. berword-word ini. Kan kita sama-sama anak pinggiran, kita anak-anak yang di daerah, kalau orang bilang itu kan kita di pelosok, di antah berantah, or whatever they said like, but I do something, gitu kan? Iya. But my school do something for me. How is about your school? Kan gitu. Benar sekali Bapak. Oh my god. Bapak sangat menginspirasi kami. Banget, Pak. Benar. Enggak, yang menginspirasi banyak. Iya emang Pak, tapi salah satu yang paling keren begitu Pak, saya sebutkan Yang paling begitu. ngena di hati ya. Kayak saya sudah mendengarkan sedikit dari Bapak tadi memberikan materi kepada adik-adik itu kayak wah nyampe banget ya Kak Yenfa. Iya benar Kita sekali. di belakang tuh kayak aduh iya nih, iya bener banget. Iya, nyampe bener banget sekali. kayak oh ini jadi titik balik saya hari ini. Bener-bener kayak wow ini saya mendapatkan pelajaran yang baru. Kayak, oh ternyata dengan kita bersekolah di sini tuh kita diberikan kesempatan lebih mungkin ya. Iya. Bener. Dan menurut Bapak itu kunci sukses sendiri itu apa sih Pak? We sacrifice our ego. Itu aja. Kalau kita sudah membunuh ego kita ya, insya Allah kita bisa selesai. Jadi sacrifice itu bisa banyak hal gitu. Kayak ego kita seperti apa. Kalau kita ego malas kita mau kayak gimana. Kita belajar bahasa itu sulit. Yes. Iya benar sekali. Iya, saya ngalamin mengakui sendiri. Pak. Saya mengakui. Iya kan? Belajar Emang sulit sekali. belajar bahasa sulit, itu very hard. Iya. Iya kan Iya, gitu benar kan. Apalagi kita harder lagi gitu. Ganti bahasa, ganti level, beda lagi. Iya, tapi kan itu yang membuat kita menjadi berlian di antara yang lain kan. Kan kalau berlian itu kan dari batu biasa terus digiling, terus habis itu ditata, Iya. proses dia banyak banget gitu. Ya kayak gitu. Itu harder banget gitu. Ya cuman itu aja, belajar bahasa one thing. Another thing is kalau orang tua saya bilang bahwa jangan lupakan gurumu. Jangan lupakan guru. Cuman itu. Ya karena bapak ibu saya guru ya. Oh gitu Bapak. Iya. Oke baik Pak. Iya, tapi menurut saya pribadi nih Pak, kalau semisal guru tuh memang punya peran yang sangat-sangat besar. Iya sangat besar di benar hidup banget, kita. benar banget. Jadi Karena di sekolah sendiri itu kita lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah Iya, ya daripada di betul, rumah. betul. benar. Iya benar sekali. Kayak kalau sekarang tuh kita berangkat jam 6.45, pulangnya bisa aja jam 5. Iya Setengah benar 6. sekali. Terus habis itu sampai di rumah udah mandi, Belajar lagi. habis itu tidur. Jadi lebih banyak waktu di sekolah. Iya benar sekali. Oh iya nih Pak, ngomong-ngomong soal belajar bahasa, kan Bapak sendiri tuh tadi menyebutkan bahwasannya Bapak itu menguasai beberapa bahasa ya Bapak ya? Iya. Nah Katanya itu, gitu sih. Iya katanya gitu Katanya sih. gitu sih. Mana Bapak juga masih belajar lagi dan lagi. Kira-kira nih Bapak ada nggak sih tips and trick buat kita belajar bahasa biar keren kayak Bapak? Enggak sih, saya nggak keren. Kalian yang keren. Waduh Bapak merendah terus. Ya, jadi ngerasa kecil banget nih. Kalau belajar bahasa tips dan triknya saya mau bilang gimana ya, karena semua itu kan terpaksa. Iya terpaksa. Saya terpaksa gitu. Jadi pada saat untuk kayak misalnya belajar bahasa Inggris, saya memang dipaksa oleh orang tua saya untuk bisa bahasa Inggris. Belajar bahasa Mandarin karena ya saya hidup di sana gitu. Terus belajar bahasa Rusia ya karena teman-teman nongkrong saya orang
Russian Keren banget speakers. Bapak ini. Kalau kita mah temen nongkrongnya cuma di Sumakul, Donomulyo, Tempursari. Bapak ini temen nongkrongnya di mana-mana ada. Enggak, sama aja di Semakul, Tempursari, Donomulyo, Sumbermanjing Gulai sini Iya. gitu. Iya, semoga kita bisa Iya. kayak Sama Bapak aja, ya. sama aja. Semoga, aja. semoga. Oke. Terus apa lagi Kak Yunfa? Dari Kak Yunfa ada gak sih saya pertanyaan? bener-bener sampai nggak bisa berkata-kata sama, oh my god. Jujur kalau pertanyaan nih Pak, dari saya tuh banyak banget. Cuma kalau udah kayak, aduh. Saya udah overload sendiri sekarang. Monggo, apa? Silahkan. Tapi yang satu hal adalah kebanggaan saya menjadi alumni SMA 1 Paga itu tidak akan pernah luntur ya. Jadi pada saat saya punya kesempatan untuk pulang ya saya pulang. Baik. Jadi pada saat itu saya pas di Indonesia, terus habis itu saya menghubungi salah satu guru di sini, Pak Wahyudi Teguh waktu itu. Pak, boleh nggak kami ngadain pengabdian di sana gitu. Oke. Terus dihubungkan beliau dan kita ketemu dengan manajemen sekolah. We are very happy coming back home. It's true. Jadi we are come home. We back home. Berarti di tim Bapak juga adalah alumni SMA Negeri 1 No, Paga of ini. course. Of course How? not. Oh bukan, tapi Bapak ini pembawa alma mater kita Iya. gitu ya. Ya, mereka alumni dari SMA-SMA yang ada di kota kan. Bapak yang bawa ke sini, dibawa yang ke sini sama Iya. Bapak. Wow. Ini salah satu pencapaian SMA kita dong pasti. Iya dong. Enggak, ada banyak alumni-alumni kita yang sukses di bidang, ada yang di militer, ada yang di non militer, ada yang di dunia kependidikan, ada yang menjadi entrepreneur, agriculture, so many people are there. Baik. Mungkin belum ketemu aja gitu. Iya belum ketemu aja mungkin ya Pak. But I Iya, know they are benar-benar. very nice people. Mungkin ada beberapa kata-kata pemukul kemalasan untuk Iya, apa itu Pak. untuk teman-teman Iya, betul dan banget. untuk kita. Kita butuh banget ini. Iya, Soalnya Pak. kalau dari kata ayah saya ini, kamu itu step pertama banget harus bunuh rasa malasmu. Iya, tapi itu malah kayak susah banget gak sih, Susah Kak? banget karena trikinya tuh kayak apalagi sekarang ya Pak, zaman-zaman kita udah punya gadget ini 24/7 udah nyanding HP. sekali. Kayak ujiannya tuh di scrolling medsos seperti Iya. itu. Kalau dari Bapak ada gak sih cara mengatasi melawan rasa malas? Bener. Saya pengen healing ke luar negeri. Wow. Itu motivasinya Bapak. Waduh. Kan gitu ya. Iya. Saya ingin healing ke luar negeri, saya healing keliling Indonesia. Tinggal itu aja. Saya pengen istilahnya kalau saya males berarti kan saya nggak bisa healing, saya nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya nggak bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Tinggal Aceh aja saya yang belum di Indonesia. Jadi kalau yang luar negeri ya yang tadi kami sampaikan, tinggal itu aja motivasinya. Belajar. Karena ketemu orang baru akan beda lagi mindsetnya. Udah beda lagi. Berarti kita harus terus haus akan ilmu ya, Haus Pak? akan healing ya. Iya dong. Motivasinya tuh Jadi kalau harus kan akan kayak kita misalnya kayak kita pengen lihat nih teknologi yang paling bagus, kita healingnya kemana ya? Oh, ke China. Ya kita belajar itu aja. China. Oh, Atau iya, kita iya. mau yang kita pengen nonton konser gratis dan lain sebagainya, you can go to Korea. Ya kan. Motivasinya Bapak ini kayak unik ya. Iya men. kalau Iya, saya benar dengar tuh sekali. unik. Kalau kayak apa ya, biasanya yang saya dengar gitu, motivasi saya kayak begini karena orang tua saya mungkin, atau mungkin apa ya, saya ingin merubah nasib atau sebagainya. Tapi kalau Bapak ini saya dengar, saya Iya, ingin benar. healing, saya ingin Iya healing. Mbak, stres Mbak kita kan. Bayangin ya, kita kan udah belajar sangat kuat tuh. Iya, Iya. Terus kalau kita nggak release the stress, how? iya sih Pak, iya. Kan gitu. benar. Saya itu kan sangat senang dengan Gundam. You know
Gundam yang robot-robot Iya, itu. benar Pak. Ya healing saya pengen ke Jepang nih. Saya pengen lihat langsung Saya gitu, pengen Pak. lihat langsung dan baru kesampaian kan gitu. Oke. Dengan bahasanya mereka walaupun saya nggak ngerti. Benar. Buat apa itu dibalik apa itu motivasinya Bapak ini sebenarnya kayak ada maksud tersembunyi yang dalam ya. Jadi kayak belajar itu bukan tekanan buat kita, tapi belajar itu dijadikan sebagai harapan dan keinginan yang dalam akan Sebenarnya itu sih kebahagiaan gitu. Kalau kita bilang supaya saya bisa diundang atau saya bisa kerja saya it's a different thing gitu. Tapi itu adalah salah satu yang lain. Jadi kalau kita ngomong saya pengen healing ke sana berarti kan orang harus tahu saya nih seperti apa. Jadi saya spesialnya di mana. Ketika orang tahu saya spesialnya di sana otomatis mereka akan mengundang saya ke sana. Dan gitu. Kan gitu ya. Iya benar Pak. That's true. Oke, podcast kali ini sangat daging semua ya Kak ya. Daging banget ini. Enggak, ini tinggal tulangnya doang nih. Oke, hari ini sangat mengharukan, sangat daging dan sangat kayak rasanya ditampar sama realita dan keinginan-keinginan yang terus bertumbuh ya Kak ya. Iya. Saya jujur aja nih. Hari ini tuh belajar banyak banget dan kayak mendatangkan titik balik saya dan saya gak bohong gitu. Benar sekali, wah terima kasih sekali ya Bapak sudah mampir ke SMA Negeri 1 Paga ini. Aku pulang ke rumah ya mungkin. Kalau we will back home and after this like we will go to another home. Kan kembali lagi karena ke rumahnya ini. Iya, terima kasih ya Bapak sudah hadir di sini dan sudah banyak memotivasi kita, banyak berbagi pengalaman dengan kita sehingga muncul harapan-harapan baru yang sebelumnya. Jadi kalau ke Malang, kalau ke Universitas Negeri Malang, silakan mampir ke Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, nanti bisa ketemu sama saya. Siap. Nanti di sana ada snack, ada kopi, ada beton, ada angkur, ada baja, ada keramik kan. Nukang kita nanti di sana. Ya gitu. Baik, ya ampun terima kasih sekali ya Bapak sudah mau hadir di sini. Nah, teman-teman kalian harus lihat kalian juga harus dengerin bener-bener podcast kali ini ya Kak Syafa. Betul. Nah, tidak sampai tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini ya karena emang bener-bener nyaman seru banget sama Bapak ini. Kita tuh cicat udah berapa lama ini ya? Iya benar-benar. Oke teman-teman, jadi kalian saksikan terus Warta Cakasana dan tunggu Warta Cakasana selanjutnya yang bakalan banyak memotivasi kalian untuk dapat melangkah dengan lebih baik lagi, dengan lebih daging lagi mungkin ya. Benar sekali. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Kami pamit undur diri. Bye semuanya. Bye.